Baik, salam saudara-saudari yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada saat sore hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Sebelum itu kita berdoa. Kita berdoa, Tuhan, terima kasih Tuhan buat sore hari ini, di mana kami masih ada kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Berkati kami Bapak supaya setiap firman-Mu yang keluar dari mulut hamba-Mu ini itu berasal daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan perenungan kami pada sore hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, kita akan merenungkan sebuah firman Tuhan yang terambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal yang kelima. Kita baca dari ayat yang 12 sampai ayat yang 16. Begini bunyinya, judul perikop tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat di antara orang banyak. Semua orang percaya selalu berkumpul di Serambi Salomo dan persekutuan yang erat. Orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka. Namun mereka sangat dihormati orang banyak, dan makin lama makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tiang-tiang, supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Dan juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat, dan mereka semua disembuhkan. Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kitab Kisah Para Rasul ini, saudara-saudara, latar belakang kitab Kisah Para Rasul inilah Kisah Para Rasul ini adalah kitab kelima dalam Perjanjian Baru setelah keempat Injil yang berkisah tentang kehidupan dan karya Yesus hingga kematian dan kebangkitannya. Kitab Kisah Para Rasul ini adalah satu-satunya kitab dalam Perjanjian Baru yang melanjutkan kisah tentang Yesus dalam gereja perdana. Kitab ini juga menyajikan informasi mengenai permulaan gereja dan memberi gambaran bagaimana kehidupan umat Kristen generasi pertama dalam mengikuti Yesus. Kejadian-kejadian yang ada di dalamnya dapat juga ditemukan dalam surat-surat dan kitab-kitab perjanjian yang lainnya. Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kitab Kisah Para Rasul ini ditulis pada tahun 62 sampai 63. Kitab Para Rasul ini juga ditulis oleh Tarik Lukas, sama dengan Injil Lukas, penulisnya sama juga dengan Kisah Para Rasul, sama-sama ditulis dengan Tarik Lukas penulisnya. Dan juga Kisah Para Rasul ini ditulis oleh dialamatkan kepada Theophilus, sama juga dengan Injil Lukas, dialamatkan suratnya itu adalah kepada Theophilus, saudara-saudara. Jadi saudara-saudara, pada sore hari ini kita merenungkan sebuah firman Tuhan di bawah satu tema percaya kepada Tuhan. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, percaya, kenapa saya mengangkat temanya percaya kepada Tuhan? Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, karena masih banyak jemaat-jemaat Tuhan yang belum percaya kepada Tuhan. Seperti jemaat mula-mula yang dulunya belum percaya kepada Tuhan. Mereka jauh sekali persekutuan mereka di dalam Tuhan. Jadi saudara-saudara yang kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sampai-sampai jemaat mula-mula ini tidak tahu siapa yang mereka salibkan itu. Mereka tidak tahu siapa yang mati di kayu salib itu. Mereka tidak tahu. Jadi mereka ini diberitahu oleh rasul-rasul. Makanya jemaat mula-mula mengetahui bahwa yang disalibkan itu adalah Yesus Kristus dan juru selamat umat manusia. Disitulah jemaat mula-mula ada yang namanya perubahan. Disitulah jemaat mula-mula ada yang namanya pertobatan. Disitulah jemaat mula-mula ada yang namanya persekutuan. Jadi saudara-saudara, kehidupan jemaat sebelum mereka percaya kepada Tuhan itu, mereka hanya bisa mementingkan diri mereka sendiri, saudara-saudara. Mereka tidak mementingkan orang lain. Mereka hanya bisa mementingkan diri mereka sendiri. Hanya pedulikan mereka sendiri, yang penting mereka hidup. Tapi mereka tidak mengerti bahwa jika kehidupan hanya seorang saja, mereka tidak akan bisa berbuat apa-apa tanpa bantuan orang lain. Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di kitab Kisah Para Rasul ini saya akan memberikan tiga ciri-ciri orang yang percaya kepada Tuhan. Poin yang pertama itu sebagai orang yang sudah percaya kepada Tuhan. Poin yang pertama memiliki persekutuan yang erat di dalam Tuhan. Sebagai orang percaya harus ada yang namanya persekutuan
persekutuan erat di dalam Tuhan. Jadi saudara-saudara yang kasih nama Yesus Kristus, tanpa persekutuan, seseorang tidak ada yang namanya bersama dengan Tuhan. Jika orang yang bersekutu di dalam Tuhan sebagai orang percaya, perlu yang namanya bersekutu. Jadi saudara-saudara yang masih di dalam Yesus Kristus, yang diperlukan itu di dalam persekutuan itu tindakan, bukan hanya dari bibir saja. Karena kenapa? Karena ada perkataan dengan tindakan itu belum tentu sama atau balance. Jadi saudara-saudara, inilah tujuan gereja, saudara-saudara. Inilah tujuan gereja atau memiliki fungsi gereja, mengumpulkan jemaat-jemaat Tuhan, mengumpulkan berkumpul di suatu tempat, yaitu gereja. Di situ baru nampak yang namanya persekutuan bersama. Jadi saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tahu saudara-saudara, di sini dikatakan di ayat 12, dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat di antara orang banyak, semua orang percaya selalu berkumpul di Serami Salomo dan bersekutu yang erat. Jadi saudara-saudara dikasih dalam Yesus Kristus, dan oleh rasul-rasul. Rasul-rasul ini siapa saudara-saudara? Jadi rasul-rasul inilah umat pilihan Allah, umat yang diutus Allah. Untuk apa? Untuk menyampaikan firman Tuhan, untuk menyampaikan Injil kepada orang-orang yang hidupnya belum percaya kepada Tuhan. Jadi saudara-saudara, mungkin terkadang dalam pelayanan rasul-rasul tersebut banyak sekali tantangan yang mereka alami. Saudara-saudara, di dalam kehidupan kita juga pasti semua pelayanan yang kita lakukan, baik pelayanan apapun itu, pasti banyak sekali tantangan yang kita hadapi. Tetapi saudara-saudara, sebagai orang percaya pasti bisa melewati tantangan tersebut. Seperti rasul-rasul ini saudara-saudara. Rasul-rasul ini tantangan sangat banyak. Tantangan rasul-rasul ini saudara, di saat mereka memberitakan firman Tuhan, di situ ada yang iri hati. Sampai-sampai rasul-rasul ini saudara-saudara mereka penjarakan. Dan orang-orang atau imam besar ini, mahkamah agama ini menangkap rasul-rasul tersebut dan mereka memasukkannya ke penjara. Jadi saudara-saudara, apakah rasul-rasul ini melakukan kesalahan? Apakah rasul-rasul di dalam pelayanan mereka, apakah mereka memukul orang? Apakah mereka melakukan pencurian sampai mereka dimasukkan dalam penjara? Tidak saudara-saudara. Mereka dipenjarakan karena apa? Karena firman Tuhan yang mereka sampaikan kepada orang-orang banyak. Jadi imam besar ini tidak suka kalau rasul-rasul ini menyampaikan kebenaran firman Tuhan di tengah-tengah orang banyak. Sampai-sampai rasul-rasul ini saudara-saudara mereka tangkap dan dipenjarakan. Bagaimana dengan dalam kehidupan kita? Dalam kehidupan kita, dalam pelayanan kita, tentu sebagai orang percaya tidak ada namanya putusasaan. Tetap berjuang menyampaikan firman Tuhan. Kita menarik orang-orang yang hidupnya dalam kegelapan, tertarik hidupnya menjadi kehidupan terang. Jadi saudara-saudara yang kasih nama Yesus Kristus, terkadang dalam pikiran kita, sebelum kita melakukan pelayanan, itu saudara dalam pikiran kita, nanti saya ditolak, nanti saya diusir di tempat itu. Tetapi saudara-saudara, di dalam pelayanan tersebut, jika saudara melakukan pelayanan itu dengan sungguh-sungguh, jika saudara melakukan pelayanan itu dengan sepenuh hati, dari hati saudara melakukan pelayanan itu, maka semuanya akan berjalan dengan baik. Begitu saudara-saudara, kita sebagai orang percaya harus menolong orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya kita sama-sama diselamatkan oleh Tuhan. Amin. Kita masuk dalam poin yang kedua. Poin yang kedua itu dihormati orang banyak. Saudara, itu bisa kita dilihat di ayat yang ke-13. Poin yang kedua itu dihormati orang banyak. Saudara-saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, rasul-rasul tersebut dihormati bukan karena kehebatan mereka. Rasul-rasul tersebut dihormati bukan karena mereka kuat, bukan karena mereka pintar, tetapi rasul-rasul dihormati karena mereka adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi saudara-saudara, sebagai orang-orang percaya, pasti disegani banyak orang. Karena kenapa? Karena mereka tahu rasul-rasul ini bukan orang-orang yang biasa. Rasul-rasul ini adalah mereka tahu bahwa rasul-rasul ini adalah umat yang dipilih Allah, umat yang diutus oleh Allah. Untuk apa? Untuk menyampaikan firman atau kebenaran firman Allah. Jadi saudara-saudara dikasih nama Tuhan Kristus, jangan sampai kita menyalahgunakan kehormatan di saudara-saudara. Jadi saudara-saudara, dalam kehidupan kita,
Terkadang kita berpikir di dalam pelayanan, memang di dalam pelayanan kita banyak sekali tantangan yang kita lakukan, atau banyak sekali tantangan yang kita hadapi. Tetapi saudara-saudara, orang-orang mengetahui kalau kita melayani dengan sepenuh hati, maka semua pelayanan akan berjalan dengan baik. Kenapa mereka di sini, orang-orang tersebut ada namanya memiliki kesalahan? Karena mereka melihat rasul tersebut. Jika kita lihat di ayat sebelumnya tentang Ananias dan Safira, kenapa Ananias dan Safira mati? Karena mereka mencobai Tuhan Allah mereka, karena mereka berbohong kepada Tuhan. Makanya Ananias dan Safira mati karena berbuat dosa. Makanya jadi di situ saudara-saudara yang kasih nama Tuhan Kristus, banyak orang-orang yang melihat atau yang menyaksikan tentang kematian Ananias dan Safira. Jadi saudara-saudara, disitulah orang-orang banyak takut. Makanya di situ ada di ayat 13 ini, dan orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka, namun mereka sangat dihormati. Justru itu saudara-saudara, makanya mereka tidak berani menggabungkan diri kepada rasul tersebut, karena mereka telah menyaksikan, karena mereka telah melihat bahwa Ananias kematian Ananias dan Safira karena berbuat dosa. Jadi rasul-rasul ini mereka lihat bahwa rasul-rasul inilah sangat orang-orang yang suci di hadapan Allah. Makanya orang-orang di sini, orang-orang banyak yang ingin menggabungkan diri, mereka menyadar bahwa saya itu adalah orang berdosa. Saya tidak pantas berkumpul dengan orang-orang yang suci. Tetapi saudara-saudara, bukan itu. Jika saudara memiliki ingin dekat dengan Tuhan, saudara ada namanya kesungguhan hati untuk ingin bersekutu dengan Tuhan, maka semuanya itu akan berjalan dengan baik. Pasti Tuhan akan menyelamatkan saudara. Kita masuk dalam poin yang ketiga. Poin yang ketiga itu, sebagai orang percaya, Allah bukan hanya mengutus rasul tersebut. Orang percaya, Allah bukan hanya memilih, mengutus untuk menyampaikan firman Tuhan, tetapi Allah memberikan kuasa kepada rasul-rasul. Poin yang ketiga itu adalah Allah memberikan kuasa. Kuasa apa? Allah memberikan kuasa kepada rasul-rasul itu tentang kuasa penyembuhan. Saudara-saudara, kenapa Allah memberikan kuasa kepada rasul-rasul? Karena Allah mengetahui apa yang nantinya terjadi ke depan. Karena Allah tahu nanti di dalam pelayanan mereka pasti ada yang membutuhkan mereka. Pasti ada yang membutuhkan rasul-rasul tersebut. Di ayat yang ke-15 sampai 16 mengatakan bahwa bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tiram, supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Dan juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berdiri serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat, dan mereka semua disembuhkan. Bayangkan saudara-saudara, kuasa Allah bukan hanya memilih, Allah bukan hanya mengutus rasul-rasul untuk menyampaikan firman Tuhan, tetapi Allah memperlengkapi rasul-rasul ini. Allah memberikan kuasa kepada rasul-rasul ini untuk memerintah atau untuk memimpin. Jadi saudara-saudara, kuasa yang diberikan Allah kepada rasul-rasul ini sangat-sangat berharga, sangat-sangat dibutuhkan oleh orang-orang tersebut, saudara-saudara. Makanya Allah memberikan kuasa kepada rasul-rasul ini, yaitu kuasa penyembuhan. Karena di situ banyak, karena dalam pelayanan rasul-rasul tersebut Allah mengetahui di dalam pelayanan pasti banyak sekali yang membutuhkan. Seperti di sini orang sakit sembuhkan, yang diganggu roh jahat sembuh. Tetapi saudara-saudara, karena rasul-rasul ini juga saudara-saudara, persekutuan mereka dengan Tuhan, kedekatan mereka dengan Tuhan sangat-sangat kuat. Karena rasul-rasul ini orang yang sangat-sangat percaya kepada Tuhan, sehingga iman mereka kuat, kokoh, tidak ada yang bisa mengganggu gugat iman mereka atau menjatuhkan mereka atau membuat mereka celaka. Tetapi saudara-saudara, rasul-rasul ini sudah memiliki komitmen untuk melayani Tuhan sepenuh hati. Jadi saudara-saudara yang kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam kehidupan kita, apakah kita sebagai orang-orang percaya tidak melakukan seperti yang dilakukan rasul-rasul? Apakah sebaliknya kita berdiam diri saja, tidak menolong orang-orang yang masih hidup dalam kegelapan? Jadi saudara-saudara, kita sebagai orang percaya, kita harus sama-sama menolong orang-orang yang masih hidup dalam kegelapan. Dari ketiga poin ini saudara-saudara, persekutuan erat,
dihormati orang banyak, diberi kuasa. Dari ketiga poin ini, supaya kita bisa melakukannya dengan baik, supaya kita lebih percaya lagi kepada Tuhan, supaya kita melakukan pelayanan kita dengan baik, dengan sungguh-sungguh. Jadi saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Kristus, pada sore hari ini, kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan ini supaya menjadi remah dalam kehidupan kita, supaya kita menjadi pelaku firman, supaya kita melakukan firman ini dengan baik, supaya kita bisa melakukan pelayanan dengan baik. Sebagai orang percaya harus tahu saudara-saudara, tidak orang yang sudah percaya kepada Tuhan, tidak ada lagi yang namanya keraguan, tidak ada lagi namanya meragukan kuasa Tuhan. Yakin dan percaya Tuhan akan menolong saudara. Baik, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini, supaya firman Tuhan ini bisa menjadi ke dalam atau tertanam dalam kehidupan kita. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan buat sore hari ini, di mana kami telah selesai mendengar firman-Mu, supaya apa yang kami dengar firman-Mu ini menjadi remah dalam kehidupan kami, supaya kami bisa menjadi lebih percaya lagi kepada-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.